Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ikhwani fiddin azakumullah. Sebuah renungan ibadah yang besar, cahaya yang sangat agung di bulan Ramadan ini adalah mencintai Allah dan mencintai segala hal yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhoi. Di mana amalan-amalan kita di bulan Ramadan fokusnya bagi kita adalah bagaimana kualitas dari amalan tersebut, bukan banyaknya dari amalannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Dialah yang menciptakan kematian dan menghidupkan seseorang, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Bukan yang paling banyak dari amalannya, tetapi yang paling baik dari amalan tersebut. Dan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menambah kualitas dari amalan kita. Kita tidak perlu terburu-buru, tetapi meresapi dari amalan-amalan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan orang-orang yang beriman itu begitu cintanya kepada Allah. Di dalam ayat ini ada dua pondasi dalam masalah keimanan. Yang pertama adalah seorang yang beriman itu pasti cinta kepada Allah. Yang kedua adalah seorang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah daripada yang selainnya. Ini kuncinya. Supaya seorang itu bisa menikmati keimanannya, menikmati ibadahnya. Demikian pula diriwayatkan di dalam hadis di mana Rasul alaihi wassalatu wasallam menyatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayakunallaha wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma." Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga adalah ayakrahu ayauda ilal kufri kama yakrahu ayuqdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwani fiddin azakumullah, definisi rasa cinta itu sangat banyak. Ya, definisi rasa cinta itu sangat banyak, di mana di situ termasuk di antara definisinya adalah sesuatu yang putih lagi indah, sesuatu yang tinggi dan memuncak juga sangat nampak. Demikianlah definisi ketika seorang itu ingin bertemu dengan kekasihnya. Definisi yang lain adalah sesuatu bejana yang besar, yang bisa untuk menampung segala hal dari apa yang dia cintai, tetapi tidak untuk yang lainnya. Toleransinya kepada apa yang dia cintai itu sangat besar. Apapun untuk yang dia cintai, dia kerjakan. Demikianlah definisi rasa cinta itu beragam, mulai dari sumbernya, kemudian motivasinya, lantunan keindahannya, dan hukum-hukumnya. Akan tetapi tidak ada definisi yang lebih tepat dari cinta kecuali kalimat cinta itu sendiri. Yang namanya cinta itu berjuta rasanya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, ya, yang namanya kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kecondongan jiwa, disertai dengan pengagungan, harapan. Demikian pula kita senantiasa ingin mendekat, berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Api cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terus mendorong seorang hamba untuk berbuat maksimal kepada apa yang dia cintai. Dia akan merasa sedih, terluput dari segala sesuatu yang merupakan keutamaan. Demikian pula dia merasa bersedih ketika dia tergelincir dalam suatu kemaksiatan. Api cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendorong seorang hamba untuk berbuat maksimal. Lisannya akan senantiasa basah di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan nampak kecintaannya kepada sesama muslim. Yang namanya api cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah akan bersatu dengan api neraka. Dan yang namanya cinta kepada Allah itu adalah jalan pintas menuju surga, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengisahkan, bainama ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjid. Dahulu aku dan Rasul alaihi wassalatu wasallam pernah keluar dari masjid. Falaqiyana rajulun fi syuddatil masjid. Maka ada seorang laki-laki yang menemui kami dari pojokan masjid, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Dia bertanya, "Wahai Rasulullah,
kapan datangnya hari kiamat. Maka oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam itu pertanyaannya diarahkan kepada jawaban yang lebih baik. Karena tidak ada yang tahu kapan nih datangnya hari kiamat. Maka beliau alaihi wassalatu wassalam menyatakan, ma'adadalah, apa yang telah engkau persiapkan dengan hari kiamat tersebut. Maka serta-merta orang tersebut bersedih dan menyatakan, ma'adatu bikabiri siyam, wala sholah, wala zakah, wala sodaqah, walakin uhibballaha wa rasulah. Aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Dari puasa, dari sholat yang banyak, puasa yang banyak, zakat yang banyak, ya, sodakoh. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau alaihi wassalatu wassalam menyatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Ya, demikianlah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengkisahkan, aku tidak pernah merasa sebahagia ini dalam hidupku kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama adalah awal kali aku memeluk Islam, dan yang kedua ketika aku mendengar beliau alaihi wassalatu wassalam menyatakan yang demikian, fa inni wallahi uhibballaha wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa inilah arju an ayyakuna ma'ahum walau lam ya'mal bi amalihim. Maka sungguh demi Allah, aku mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, dan aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak beramal dengan amalan mereka. Demikianlah ikhwani fillah azakumullah. Maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, ketika perjalanan kita itu berakhir, ya, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, amalan apa yang bisa kita pegangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita pakai untuk sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, kecuali rasa cinta kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jalan pintas menuju surga. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah, pada bulan Ramadan ini kita fokusnya adalah dalam kualitas amalannya. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an itu nggak usah cepat-cepat, dihayati satu-satu, dibaca artinya, ya, sehingga ketika kita mengenal Al-Qur'an, mengenal artinya, kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hal tersebut akan lebih membangkitkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.